Hai semuanya, ini Wahyu. Di video ini kita akan belajar menghitung secara dasar ya volume di SketchUp menggunakan Quantifier Pro ataupun perbandingan dengan entity info yang ada di SketchUp itu sendiri. Dari mulai yang dasar 2D atau face-nya ya. Kemudian kita nanti juga menghitung secara tiga dimensinya. Kemudian kita nanti juga menghitung kubikasi ya, kubik untuk volume, dan juga perbandingan antara model silinder ya dari tiga segmen yang ada. Di sini juga kita bisa mengetahui langsung cost biayanya berapa dari sebuah model ini ya. Mari kita mulai belajar. Sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Sekarang kita akan membuat dulu modelnya ya. Saya membuat kubus di sini 400. Satuan yang saya gunakan seperti biasa yaitu mili ya. Unit di sini desimal, kemudian lengthnya mili, milimeter untuk area, volume milimeter kubik ya. Jadi ini adalah satuan yang saya gunakan. Oke, secara default ya, nantinya kita akan menggunakan Quantifier Pro ya. Secara default ini adalah luas areanya ya, surface atau face-nya. Secara default entity info dari SketchUp itu sendiri ya, ini entity info dari SketchUp itu sendiri bisa mengkalkulasi jumlah atau areanya itu berapa. Saya akan mengganti ya satuannya, model untuk area ini saya ganti menjadi cm persegi ya, cm persegi. Kita lihat ini adalah 1600 cm persegi ya. Jadi atau untuk Anda yang di bangunan, konstruksi bangunan, civil engineering, arsitektur itu menggunakan satuan meter persegi. Kita akan ganti saja ke meter persegi ya. Dan volumenya kita akan ganti ke meter kubik ya. Seperti ini. Oke. Ini untuk area 0 meter persegi ya. Karena kita di sini precisionnya harus dirubah dulu seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah meter persegi, 0,16 meter persegi. Ya, seperti itu. Oke, ini secara 2D ya. Nah, untuk penggunaan Quantifier Pro ini akan saya copy dulu. Karena ini tanpa dilakukan grup ataupun komponen ya. Dan sekarang akan saya grup. Kemudian Quantifier dialog ya di sini. Nah, surface areanya adalah 1600. Nah, ini akan saya ganti dulu. Areanya adalah meter persegi, kemudian ini 0,00 ya. Volumenya 0,00. Saya oke. Ini akan langsung terhitung 0,16 seperti ini ya. Dan ini juga 0,16 seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya saya membuat precisionnya menjadi 4 di belakang komanya. Oke. Dan Quantifier Pro sama 4 di belakang koma. Ini hanya untuk perhitungan saja ya. Jadi video ini untuk edukasi mengenai perhitungan dasar volume di SketchUp menggunakan entity info ataupun Quantifier Pro. Ya, walaupun SketchUp sendiri memiliki namanya generate report, tapi hasilnya kurang bagus sekali ya. Jadi mending menggunakan teknik ini akan menghasilkan lebih bagus dan lebih cepat. Oke, ini secara 2D menggunakan Quantifier Pro berbeda dengan menggunakan entity info.
kita sudah memperoleh lengthnya. Oke. Ini 400 mili ya, mili ini satuannya ya. Jadi ini tadi ya 400 mili. Oke. Sekarang kita akan membuat 2D-nya. Maaf, maksud saya 3D-nya. Oke, ini dalam kondisi tergroup ya. Ini dalam kondisi tergroup. Kita explode, dan yang di sini nanti dalam kondisi tergroup, ini yang tidak tergroup. Oke. Ini akan saya geser. Ini kondisinya tergroup. Oke. Nah, kondisi tidak tergroup maka akan dihitung per phase-nya ya. Per phase-nya seperti ini. Kita select semuanya, maka tidak muncul apa-apa di sini. Namun bila sudah kondisi tergroup, di sini volume akan keluar 0,64 ya. Ini volume meter kubik. Ya, sedangkan surface area meter perseginya yaitu phase-nya ini di total keseluruhan. Kalau ini tidak ada phase ya, sedangkan yang ini ada phase-nya seperti ini, di total keseluruhan. Cara notalnya 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4, 5, dan yang terakhir 6. 0,96 meter persegi, sama ya. Jadi di sini juga sama ya, 0,96 meter persegi, seperti itu. Oke, kita cek satuannya, sepertinya tidak mengikuti. Oh, untuk length saja ya. Jadi oh ini untuk unit, sedangkan untuk area dan volume tidak ada ya. Harusnya SketchUp memberikan display precision untuk semua setup ini ya, untuk area dan volume. Oke, jadi kita sudah mengetahui ya surface area meter perseginya ini 0,96 ya. Di sini adalah volumenya ini ya. Volumenya 0,064 meter kubik ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam hal kita semisal memiliki sebuah warna ya, kita memiliki sebuah warna, saya akan copy dulu sini. Saya akan mengeluarkan Lucky-ness for Repaint. Nah, katakanlah kita memiliki sebuah warna material di sini, oke, dan kita ke color. Saya ambil color F05 ya, color F05 ini. Saya klik di sini. Oke, kita cek ini. Nampaknya tergabung menjadi satu. Oops. Oke, saya klik di sini face-nya, kemudian saya klik di sini ya. Nah, untuk penggunaan pewarnaan seperti ini untuk menghitung volumenya, kita pasti tahu ya, untuk menghitung volume cat kita harus mengetahui bidang mana saja yang dilakukan pengecatan seperti itu. Nah, untuk hal ini kita bisa select, kemudian area. Di sini material ya. 0,32 meter persegi ya. Ini untuk material ya. Jadi semisal select ini with the same material, jadi luasnya yang dihitung adalah yang memiliki luas sama ya. Jadi SketchUp sendiri sebenarnya mengetahui seperti ini warnanya sama ya. Warnanya sama. Kita tinggal klik area.
Kemudian pilih yang material ya. Ini material 0,32 meter persegi ya. Jadi ini sama untuk posisi ini ya, 0,32. Tapi kita tidak perlu melakukan hal tersebut untuk bila kita menggunakan Quantifier Pro. Ya, untuk secara manualnya kita harus memilih face-nya one by one. Sedangkan untuk pewarnaan seperti ini, kita bisa menggunakan Material Report ya. Kemudian Create Report. Maka color F05 adalah 0,32 seperti ini ya. Jadi ini lebih cepat tentunya dibandingkan dengan teknik manual tadinya. Oke. Nah, semisal saya memiliki warna yang berbeda di material lain ya. Katakanlah biru seperti ini ya. Dan posisinya ada di bawah seperti ini. Dalam pekerjaan estimator menghitung volume seperti ini, tidak mungkin kita melakukan klik satu kali satu seperti ini ya, one by one seperti ini, terus menambahnya ini dan juga ini. Kita harus menghitung semuanya, termasuk bila kita menggunakan entity info, itu pun juga harus one by one ya. Bisa saja seperti select, kemudian all with same material, totalnya ini, kemudian yang bagian bawah dan bagian ini juga dihitung totalnya sama. Nah, kita tidak perlu melakukan hal itu untuk Quantifier Pro ya. Jadi kita tinggal klik Material Report, kemudian Create Report ya. Di sini ada 108 0,32 ya. Jadi warna kita sudah mengeluarkan material ini namanya Colors 108 dan juga di sini ada Color F05 ya. Seperti ini. Jadi lebih efisien ya. Nah, perhitungannya ini pun tentunya sudah sesuai dengan kalkulasi yang ada ya. Dan tentunya ini sesuai dengan rumus matematikanya. Oke, saya akan mencontohkan lagi di bagian sini dengan model yang berbeda. Kita akan bermain-main dengan lingkaran. Ya, saya akan membuat di sini ada beberapa. Nah, ini ada side ya. Saat Anda klik lingkaran itu dapat side di sini. Anda bisa menambahkan semakin halus maka semakin baik. Saya akan mengikuti standarnya ini, side 24 ya. Saya akan ke radius 35 cm, yaitu 5 cm ini ya. Ini adalah 35 mili radiusnya, berarti totalnya adalah 70 ya. Kemudian ini saya copy ke sini. Saya langsung membuat 3D nya karena untuk penjelasan saya di awal tadi sudah di bagian ini ya. Nah, ini saya buat 35 juga. Seperti ini. Oke, ini model pertama tanpa saya grup. Kemudian saya pindahkan. Oke, ini agak menjauh ya, supaya lebih enak. Oops. Ini saya grup. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali ke side ya. Di sini tadi terdapat 24 segmen ya, 24 segmen dengan posisi yang sama, yaitu ini ya, segmen. Saya akan membuat lagi di sebelah sini. Di sebelah sini, namun segmennya saya ganti ya. Jadi saya ganti menjadi 48. Ininya tetap, ketinggiannya tetap.
Oke, saya ingin menghitung phase dari ini ya. Phase dari terluar untuk silinder ini ya. Jadi hitungannya di sini sama ya. Untuk area 0,7675 di Quantifier Pro masih sama ya, 0,7675 ya. Oke. Di sini ada perbedaan lagi saat Anda klik surface-nya. 0,7691 ya. Sudah ada perbedaannya. Kita akan menambahkan lagi. Saya akan membuat di sini ya. Side-nya adalah 96. 350. Oke, seperti ini. Yep. Nah, phase pertama adalah 0,76. Phase kedua adalah 0,7691. Oh maaf, ini 0,7675. 07691 dan yang terakhir 07696 ya. Jadi semakin detail ya, semakin side ini semakin detail, maka surface-nya akan terhitung dengan sangat baik ya, seperti itu ya. Jadi face-nya itu terhitung dengan sangat baik. Lalu rumusnya seperti apa? Kita buka ya untuk rumusnya ya. Saya menghitung untuk yang pertama tadi ya. Di sini adalah rumusnya 2pi 35 ya plus 35. 2pi ya kali 35. 35 ini ya radiusnya. Kemudian 35 plus 35 diameternya sama dengan totalnya ya, luasnya. Oke, kita akan hitung menggunakan Excel ya. Jadi kita memiliki 35 radius ya, seperti ini. Rumusnya adalah sama dengan 2 dikali pi ya. Kemudian dikali 35 dikali dalam kurung 35 ditambah 35 tutup kurung, hasilnya adalah 15393 ya. Ini permukaan ke semuanya ya. Permukaan ke semuanya maksudnya yang ada di ini ya. Jadi semua face-nya yang dihitung tadi ya. Ya, jadi semua face-nya ya. Jadi tanpa tanpa tutup semuanya, termasuk tutup atapnya juga ya, tutup atap dan bawah dari silinder itu sendiri ya. Dan kita hitung untuk face-nya. Jadi face-nya cukup mudah, yaitu sama dengan 2 dikali pi dikali 35 ini tadi, kemudian dikali 35 adalah 76,902 ya. Jadi face-nya ini berarti ada di sini ya, di area ini ya, 76. Jadi segmen yang baik mendekati perhitungan ya, ada di bagian ini. Karena di sini hasilnya 7696 ya. 7696. Di versi yang di versi yang ini, yang ketiga 7696 seperti ini ya. Jadi face-nya saya tadi menggunakan 24 ini ya. Untuk segmennya ini 96, ini adalah 24 dikali 4 ya. 24 dikali 4, total segmennya adalah 96. Ini akan sangat presisi ya untuk perhitungan areanya ya. Nah, di sini kita bisa menghitungnya untuk warna yang berbeda. Ya, seperti ini.
saya akan memberi warna yang berbeda. Anda bisa secara manual menggunakan ini area, kemudian material 11,2493 area, ini material 11,2493, material 11,2493, surface meter persegi. Nah, apakah ada yang salah untuk area ini? Kenapa materialnya menjadi 11,2493 untuk areanya? Sedangkan bila saya memilih selection, ini totalnya sama ya. Jadi ini terbagi menjadi beberapa segmen. Saat saya geometrinya saya buka, ini menjadi beberapa segmen. Ya, ini hidden geometrinya terbuka seperti ini. Nah, kalkulasi seperti ini harus kita betul-betul perhatikan ya. Lalu akan kita coba dengan material report di Quantifier Pro. Kita ulangi. Saya akan seleksi dan no data ya. Oh, ini tadi sudah kita buat duluan. Kita harusnya pakai ini. Kita group. Oke, kita cek. Nah, ini dia. A05, C04, K02. Ini adalah surface area ya, surface area. Berbeda bila saya menggunakan komponen report. Nah, ini hasilnya berbeda ya, surface area. Anda bisa membandingkan ya di sini. Surface area, total volumenya adalah ini ya, ini total volumenya. Bandingkan dengan saya memilih material reportnya. Dan bandingkan bila saya menggunakan area kemudian material 1,5284. Ini akan sama ya. Dengan komponen report. Oh, mohon maaf. Nah, ini ya. Jadi saat select area material yang keluar adalah ini ya, total surface area. Nah, sedangkan saat diseleksi seperti ini, mari kita lihat hasilnya masih sama ya. Berbeda saat selection hasilnya ini yang benar ya untuk perhitungan volumenya. Nah, dengan menggunakan Quantifier Pro, kita akan sangat cepat khusus material reportnya. Ini sangat cocok diterapkan untuk menghitung cat, kemudian pelamir, kemudian area genteng, dan lain sebagainya ya. Nah, ini permukaannya sangat-sangat baik ya. Jadi yang A05 ya. Kita lihat A05. Ini yang sangat mendekati ya, 7691. Kalau menggunakan perhitungan yang 7696. Ini yang bagian ini ya, C04. Nah, ini 7696. Jadi kita harus, yang harap diingat ya, kita harus membuat segmen ini sedetail mungkin ya. Semakin detail maka hitungannya akan sangat-sangat presisi seperti itu. Jadi sama dengan rumus yang dibuat menggunakan 2 dikali pi dikali 35 dikali 35 seperti itu ya.
Dan di sini kita pun untuk mengetahui volumenya ini ya, kita sudah ada di sini 0,1332 seperti ini ya. Ini besar kecilnya tergantung dengan segmen, sama saja dengan surface face-nya ini tadi ya. Jadi hampir sama seperti itu. Bahkan saya contohkan, kita akan membuat sebuah pondasi, katakanlah ini dengan ukuran 0,8 kali 0,8. Ini merupakan trapesium sama kaki ya. Jadi pondasi itu trapesium sama kaki. Saya akan demokan di sini. Oke, segini saja. Nah, bila konstruksi kita sudah memiliki struktur pondasi seperti ini merupakan volumenya ya, jadi sudah kelihatan 2,2422 meter kubik. Kita ke bagian komponen report. Nah, ini ya, jadi totalnya sudah ada. Untuk yang pondasi ke arah sini nanti berbeda lagi jika katakanlah fondasi ke sini ya. Kita pun bisa melakukan modifikasi ya. Nah, seperti ini ya. Kita memiliki dua pondasi dan di sini tidak bisa dihitung oleh ini ya. Ini kita harus satu-satu. Sedangkan dengan ini kita bisa langsung menerapkannya dan kita memiliki data yang cukup baik ya. Di sini kita memiliki layernya, pondasi batu, namanya, pondasi batu profilnya ini, kemudian jumlahnya 1, width-nya berapa, height-nya berapa, panjang berapa ya. Ini total panjangnya berapa, kemudian total areanya ini, dan total surface-nya ini. Yang kita pergunakan adalah total volumenya dalam satuan meter kubik ya. Jadi ini juga bisa ditransfer ke Excel menggunakan CSV file ya, seperti itu. Ini jadi cukup mudah ya, dibanding Anda menghitungnya satu persatu ya, ataupun menggunakan generate report. Kemungkinan generate report akan sangat sedikit membingungkan bila dibandingkan dengan Quantifier Pro ya. Ini bisa saja Anda menggunakan untuk menghitung volume seperti itu ya, ataupun material, kemudian run report. Ini adalah hasilnya. Satuannya belum bisa ya, bukan tidak bisa ya, tapi belum bisa dirubah karena ini menggunakan mili, mengikuti standar yang defaultnya tadi. Ini mungkin akan sangat membingungkan dibandingkan dengan Anda menggunakan Quantifier Pro seperti ini. Ya, ini proses pengenalan ya, pengenalan awal ya dari perhitungan Quantifier Pro untuk volumenya ya. Dan juga yang perlu diperhatikan dalam perhitungan ini, saat kita katakanlah memiliki sebuah lantai ya, seperti ini lantai, kemudian ini 200 seperti ini saya grup, dan saya memiliki sebuah kolom ya, katakanlah seperti ini. Dan dia terselip di bawah ya, jadi terselip di bawah seperti ini.
saya akan memberikan 2 sampel. Yang satunya seperti ini. Oke, bagi Anda yang terbiasa modeling secara untuk rendering ya, itu berbeda dengan modeling untuk konstruksi ataupun untuk estimator dan juga beberapa studi project lainnya ya. Jadi kalau rendering kita asalkan model karena tujuannya untuk visualnya saja, tidak melakukan detailing dan lain sebagainya. Nah, saat saya melakukan pewarnaan di sini, katakanlah saya menggunakan warna kuning. Dan ini warnanya saya ganti ini saja. Oke, dua ini akan kita bandingkan ya. Jadi phase-nya adalah 0,1050 dan ini 0,0650. Yang benar yang mana dari dua ini? Jadi ini phase-nya tidak terlihat ya. Jadi ini perhitungannya adalah volume, kemudian yang ini juga volume. Nah, ini akan saya hide dulu karena ada kesalahan di bagian bawah. Oops. Ya, ini teknik pewarnaannya harus berbeda seperti ini ya. Nanti kita bisa tahu perbandingannya di mana. Oke, kita harusnya menghitung hanya yang kena cat saja ya. Jadi yang tidak kena cat atau material itu tidak terhitung. Oke, dari dua ini tentu sudah kelihatan ya. Yang salah yang mana itu sudah kelihatan. Color D07 hasilnya sedikit, yang ini 0,6. Sedangkan color E05 hasilnya 1050. Ini terlalu besar sekali tentunya ya. Nah, kenapa? Karena kita secara di dunia nyata ya, itu melakukan cat hanya sebatas ini. Ya, hanya sebatas ini saja. Lalu bagaimana yang di dalam? Yang di dalam ini tidak ada. Ya, seperti itu ya, tidak ada. Bahkan di bawahnya ini pun, di bawahnya, di bagian dasarnya itu tidak ada juga. Ini tidak ada juga. Tidak mungkin orang melakukan pengecatan sampai di dalam sini. Ya, seperti itu. Makanya saya sering menunjukkan untuk perhitungan di SketchUp ya, bila ingin menghitung volume dengan sangat cepat dan akurat, itu kita harus memperhatikan yang ada di dunia nyata. Serumit apapun dia, ya, serumit apapun bentuknya, katakanlah kita melakukan model ini hanya sampel saja di sini. Oke, dua ini ya. Dan ini face-nya akan saya ganti. Oke. Nah, kita otomatis secara manual akan menghitung area ini ya. Jadi area yang dicat. Nah, sebagian 3D modeler tidak memperhatikan untuk bagian ini ya. Itu banyak sekali yang tidak memperhatikan.
dia asal melakukan generate ya. Karena proses texturing untuk rendering dan juga untuk konstruksi itu berbeda. Kalau rendering tidak mempedulikan tidak mempedulikan strukturnya, detailnya. Yang dilihat adalah face terluarnya itu sudah diberi warna. Jadi akan dilakukan rendering. Kalau di konstruksi, detail konstruksi ini harus sangat-sangat detail seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Ini materialnya kita tinggal melihat ada 0,597. Jadi kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Ini luasnya berapa dijumlah ke semuanya ya. Ada sebagian user yang melakukan itu. Jadi sebagian user beberapa migrasi dari AutoCAD ya. Mereka menghitung luasnya per bagian kemudian dijumlah dari keseluruhannya. Seperti pondasi pun sama. Mereka menghitungnya lajur pertama, lajur kedua, lajur pertama dihitung, lajur kedua dihitung, kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Nah, itu akan sangat lama sekali. Sedangkan dengan metode ini kita akan cepat mengetahuinya ya. Bahkan di sini ada beberapa warna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 warna. 7 warna ini bila saya menggunakan material report ya. Bila saya menggunakan material report, saya menghitungnya cukup dengan klik create report. Maka semuanya akan tertata rapi ya. Dengan nama-nama material sendiri ya. Contoh bila Anda menggunakan Nippon Paint, Dulux ataupun cat apapun dengan kode yang Anda buat sendiri, maka ini surface areanya akan muncul. Dan ini ya bisa Anda kelompokkan, kemudian Anda kalikan jumlahnya untuk mencari kilogram dari kaleng catnya. Seperti itu. Tentunya ini akan sangat hemat sekali ya. Dibandingkan Anda menghitung secara manual. Ya, perhitungan secara manual bila terdapat silinder adalah seperti ini. Ini untuk menghitung satu luasan. Sedangkan dengan komputerisasi di SketchUp ini, kita cukup hanya klik bagian keseluruhannya ini, nanti maka akan muncul seperti itu ya. Bahkan ya, katakanlah ini saya meletakkan warna kecil saja di sini, oke, dan warnanya adalah merah. Oke, seperti ini. Tentu kita harus menghitung luas ini dulu, kemudian ditambah ini. Sedangkan bila kita menggunakan Quantifier Pro, kita tinggal klik Create Report, sudah muncul ada 2 ya. A05 0,0125, kemudian color C04 07696 ya, seperti ini. Cukup mudah sekali ya. Nah, dari semua perhitungan ini Anda bisa melakukan proses lebih cepat ya dalam perhitungan detail konstruksi, estimasi biaya. Jadi tinggal memasukkan biaya-biayanya saja ya. Dan di sini nanti akan kita jelaskan untuk memasukkan biayanya dan juga harga-harga yang ada ya. Contoh material di sini A05 itu harganya berapa untuk inputnya surface meter persegi seperti ini. Katakanlah per meter perseginya adalah 4.500 seperti itu ya. Jadi C05 oke, seperti ini kita cek. Oke, ini di price-nya belum keluar. Ini secara standar saja ya. Jadi ini untuk cost-nya belum keluar karena masih secara default aplikasi ini digunakan. Cost detail report akan muncul seperti ini. Kuantitinya adalah 0,782 ya, costnya adalah Rp4.500, pajaknya tidak ada, dan ini adalah cost totalnya ya 3.517 ya.
Nah, jadi ini perhitungannya materialnya adalah surface per meter persegi ya. Per meter persegi 4.500. Katakanlah bila ini per meter perseginya adalah Rp90.000 ya. Maka saat saya ini ada cost summary report, ada cost detailnya ya. Saya menggunakan cost detail. Nah, seperti ini. Maka ini habisnya untuk 0,7 meter persegi adalah 70.000 ya. 70.000 ini. Ya, seperti itu. Jadi ini semua data cat nanti bisa keluar dengan baik. Seperti itu ya. Katakanlah saya membuat lagi di sini untuk saya membuat untuk C04 katakanlah seperti ini, dan ini meter persegi harganya 120. Nah, seperti ini. Maka saya bisa langsung seperti ini dan sudah keluar ya. Jadi hitungannya, kuantitinya, kebutuhannya berapa, harganya berapa, nanti bisa keluar seperti itu. Jadi cukup mudah sekali. Bahkan kita bisa compare ya, melakukan compare, perbandingan. Nah, ini yang pertama. Saya ingin melakukan modifikasinya. Katakanlah ini 400. Oke, kita compare. Di yang kedua, di sini sudah ada perbedaan ya. Jadi kuantitinya sudah berbeda. Untuk A05 surface-nya juga sudah berbeda, harganya pun langsung termodifikasi otomatis ya. Jadi saat nanti ada kesalahan atau perubahan, katakanlah pada modelnya seperti ini, maka ini juga akan langsung berubah secara otomatis. Itu akan mempercepat ya proses pekerjaan Anda dibanding Anda menghitungnya secara manual seperti itu. Dan Anda bisa mengakses wahyusgroup.id forum ya. Kemudian masuk di bagian Mindset Studios dukungan ya, diklik forumnya, kemudian ada Quantifier Pro. Nah, di sini Anda bisa melakukan tanya jawab bersama saya sebagai tim Quantifier Pro untuk kawasan Indonesia ya. Anda bisa mengajukan pertanyaan dan langsung saya jawab secara mandiri ya. Jadi saya merupakan perwakilan untuk Quantifier Pro di Indonesia. Dan juga bila Anda pemilik produk lainnya dari Mindset Studio, Anda juga bisa bertanya di forum yang sudah disediakan ya. Jadi untuk setelah mempelajari materi ini, silahkan ajukan pertanyaan di link tersebut ya. Hanya saja link tersebut bisa diakses oleh pengguna Quantifier Pro lisensi resmi pembelian di Wahyus Group. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan nanti untuk detail reportnya, lebih detail lagi. Jadi Anda akan paham cara menghitung volume dan biaya langsung di Quantifier Pro SketchUp. Ya. Jangan lupa bila ada pertanyaan silahkan diajukan khusus pengguna lisensi resmi. Selamat belajar.